Kota Surabaya. Inilah Warta Hukum TV, media pendorong penggerak supremasi hukum, hadir menjumpai Anda. Oleh bapak-bapak kadus dan cukup alot ya Bapak kadus. Tapi itulah musyawarah. Kita ingin mufakat agar pemerataan pembangunan, terlebih lagi tadi yang Pak Camat sampaikan bahwa kita melihat penerima manfaat terbanyaknya. Ya, untuk program kerja pemerintah desa tahun 2022 yang belum realisasi, saya sampaikan pertama Bantasanana. Ya Pak, Ibu, sadayana punten. Abdi sakantenan. Ibu, punten. Saya kemarin kan saya ada latihan lansia yang 10 RW 1 Desa Barengkok. Kemarin ada 7 desa. Saya mohon bantuannya sama Bapak RT, sama Bapak RW, Bapak Kadus semuanya yang di Desa Barengkok, minta pengumpulan data lansia buat mengajukan yang belum dapat bantuan. Apa yang udah, saya mohon saya dikejar terus untuk menginput data lansia desa per desa. Saya 11 desa megangnya, mohon bantuannya. Segitu aja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Para tamu undangan yang hadir. Tidak bisa bersifat hibah. Kita banyak yang sulit memahami ya. Tapi kemarin dari hasil Bintek sosialisasi ketahanan pangan ya, 3 dinas terkait termasuk dinas perikanan, peternakan, dinas pertanian. Harapannya adalah pertama jelas, program ini harus sesuai dengan potensi wilayah yang ada di desa itu sendiri. Contoh, saya bilang 14.000 hektar ini lahan wilayah desa, 32% itu lahan basah, berarti kan sawah. Ya, otomatis potensi wilayah di kita tadinya adalah padi. Kan nggak mungkin Pak, petani padi kita paksa gitu ya, suruh beralih profesi gitu, jadi petani yang lain. Justru harapannya adalah program ketahanan pangan ini kita mampu bisa mensupport apa sih kebutuhan ya kelompok-kelompok tani. Jelas kelompok tani kita aktif ya, berbadan hukum, legalitasnya juga jelas. Dan kita juga ya berharap kalau dari desa ke kelompok tani itu nggak ada bahasa sewa Pak. Apa? Tapi pengelolaannya kita serahkan. Tapi itu adalah aset desa. Cuman adapun nanti kelompok ini pengelolaannya mau seperti apa itu mah enggak. Yang pasti itu adalah aset desa, tidak bisa dikatakan milik kelompok. Karena kita akan melaporkan. Ya. Kita ada pemeriksaan berkala, dan jelas nanti di berita acara juga pernyataan pertanggungjawaban juga akan disiapkan. Berharap walaupun tidak dihilangkan 100% nih, minimal BLT dikurangin lah. Karena secara penerima manfaat kita lebih berharap ya bahwa untuk bidang lain lah, agar penerima manfaat jauh lebih banyak. Nah, menurut pandangan Pak Sekdes nih terkait ketahanan pangan ya, mereka ketahanan pangan di situ kan ada tertera pembentukan kembali Satgas PMK. Satgas ya, PMK yang sesuai peraturan Permendes PDTT nomor 76 tahun 2022 gitu kan. Nah, di situ tertera pembentukan Satgas PMK dan untuk anggarannya sendiri dari 8% kan. Nah, bagaimana untuk pandangan Pak Sekdes? Ketahanan pangan ini kadang jadi jebakan Batman. Karena jelas menurut peraturan Kementerian Desa, pangan ini tidak tumpang tindih
dengan program dari dinas terkait. Contoh, dinas peternakan ada bantuan kan gitu ya, bibit ikan, perikanan lah segala macam. Termasuk dari dinas pertanian, bantuan pupuk, ya bibit, yang lain-lain. Karena kalau kita misalkan bidang atau program ketahanan pangan, programnya kita pupuk kan sudah ada pupuk subsidi. Dan yang diusulkan kelompok tani dalam setiap musrenbang pasti Pak butuh traktor, Pak saluran irigasinya ya. Itu yang coba kita. Makanya berdasarkan hasil musyawarah desa terkait ketahanan pangan gitu. Alhamdulillah kita ya mengalokasikan untuk pembangunan saluran irigasi ya, dan hand traktor yang nanti akan didistribusikan ke 6 kelompok tani. Dan itu tadi bahasanya, ini tidak bersifat hibah. Berarti ini adalah aset desa yang dikelola oleh kelompok, di mana kita harus wajib ya pemerintah desa mengawasi. Berarti sistemnya disewakan. Apa ini? Apa maksudnya dari masukan dari mungkin dari RT RW atau lebih ke apa pembangunan di desa lebih mekar ini untuk selanjutnya? Desa Barengkok. Desa Barengkok apa aja? Yang pasti kalau kita mengacu kepada Kementerian Desa, jelas ada SDGs ya, ada 18 pilar yang harus coba kita penuhi, termasuk program Provinsi Jabar Juara, termasuk program pemerintah Kabupaten Bogor Pancakarsa. Dan itu sudah tertuang dalam RPJMdes desa ya, dalam satu periode ini menjabat kepala desa, kita mau program kerjanya apa, itu yang coba kita jabarkan. Jadi dari tahun 2020 nanti sampai 2025 mana nih yang belum terrealisasi, itu yang coba kita ambil. Tentunya rancangan RPJMdes tadi mengacunya SDGs ya, sama termasuk program pemerintah kabupaten ya, Pancakarsa, ada Karsa Sehat kan gitu, cerdas. Itu untuk prospeknya sendiri dari penyusunan KPDDes ini dari segi apa dulu, apa maksudnya pembangunan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur tetap ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak pemuda-pemuda yang mau punya keahlian itu diharapkan ada pelatihan itu ya, dari Karang Taruna mengajukan bukan hanya fisik saja yang diajukan, tetapi pemberdayaannya juga. Nah, untuk RKP 2024 sendiri apa yang diprioritaskan? Sebetulnya kalau prioritas itu ya, itu desa ya punya kewenangan ya, tapi paling desa juga mengevaluasi mana sih yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, karena selama ini kan banyak ajuan-ajuan yang memang terpending karena COVID, sehingga mungkin itu jadi prioritas nanti. Nah, untuk yang terpending ini selain kena COVID apa lagi Pak? Apa kena data-data yang kurang komplit atau gimana? Sebetulnya banyak kebutuhan yang mendesak ya. Itu tadi sebetulnya di Alasan, karena kan di Lumajang itu perkotaan, jadi masih jarang orang yang menghibahkan untuk itu, karena memang kan nilai tanahnya yang agak mahal, sehingga ini yang jadi masalah sebetulnya Alasan ya, seperti Posyandu. Desa sebenarnya udah punya anggaran untuk Posyandu, tapi kan Alasannya harus jelas gitu ya. Jadi karena terkait Posyandu, pembangunan Posyandu itu Karena Alasan yang memang ya, karena pemerintah sendiri belum punya ada dana untuk pembelian itu gitu.